Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua para pejuang beasiswa unggulan. Selamat datang di kelas mentoring beasiswa unggulan tahun ini. Nah, di sini saya Nabila Haruna akan memberikan pemaparan tentang bagaimana sih cara mendaftar di beasiswa unggulan tahun ini. Nah, di sini kita sudah lihat ya, ada logo Tutwuri Handayani beasiswa unggulan dengan tema generalnya untuk beasiswa unggulan ini ya, jadi bukan tema esai. Meraih insan cerdas dan kompetitif. Nah, beasiswa unggulan ini adalah pemberian beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada putra-putri bangsa Indonesia yang lolos seleksi sesuai program studi prioritas Kemdikbud dan nasional. Misinya adalah pertama, menumbuhkan kader terbaik bangsa Indonesia dengan latar belakang dan budaya yang bervariasi melalui proses pendidikan dan akulturasi dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan lulusan yang dapat membangun potensi daerah untuk kepentingan nasional. Kemudian yang ketiga, menghasilkan lulusan melalui program integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang lulusannya memiliki daya saing dan integritas yang handal. Yang keempat, meningkatkan kapasitas bagi pegawai negeri sipil Kemdikbud, guru, tenaga kependidikan, serta pelaku seni budaya untuk berkontribusi kepada daya saing bangsa. Visinya adalah melahirkan kader terbaik bangsa yang memiliki pemahaman kebangsaan secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara. Di sini ada tujuan dan sasaran dari beasiswa unggulan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sasarannya pertama adalah peraih medali, penghargaan olimpiade, kompetisi internasional di bidang sains, penelitian ilmiah, keterampilan seni, olahraga, bahasa yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Kemdikbud atau lembaga LIPI. PNS, yang kedua adalah PNS Kemdikbud, guru, tenaga kependidikan, serta pelaku seni dan budaya. Kemudian yang ketiga, masyarakat berprestasi tingkat nasional, internasional, atau masyarakat pada umumnya, dan tidak diprioritaskan bagi dosen. Di sini ada dasar hukumnya ya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2013 tentang beasiswa unggulan. Nah, ada beberapa komponen biaya yang harus teman-teman tahu. Pertama adalah biaya pendidikan yang meliputi uang kuliah tunggal per semesternya atau biaya satuan kredit semester. Ada biaya hidup yang dibayarkan per bulan, jadi tapi ini pembayarannya per tahap ya. Kemudian ada biaya buku. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Karena di setiap daerah berbeda-beda kebutuhannya. Di sini ada jangka waktu pendidikan untuk mahasiswa baru S1 yaitu 8 semester atau 48 bulan, S2 4 semester atau 24 bulan, S3 6 semester atau 36 bulan. Sementara mahasiswa ongoing atau mahasiswa yang sudah studi atau sudah belajar, sudah mendapatkan kartu hasil studi itu masuk di ongoing, maksimal daftar semester 3 ya. S2, S3 sama. Tetapi peserta beasiswa unggulan ini tidak diberikan perpanjangan kalau misalnya kalian ternyata tidak lulus tepat waktu, oke? Jadi harus usahakan untuk lulus tepat waktu. Nah, di sini ada hak peserta beasiswa. Di sini dinyatakan sebagai penerima beasiswa unggulan berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kemudian mendapatkan beasiswa berdasarkan komponen yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama, mendapatkan layanan administrasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kemudian mendapat pembekalan dan pembinaan non-akademis atau bimbingan teknis. Di sini ada persyaratannya ya untuk masyarakat berprestasi jenjang S1. Berusia maksimal 22 tahun, di bawah itu boleh, di atasnya nggak boleh. Memiliki prestasi, bentuk sertifikat, plakat, dibuktikan kebenarannya berlaku maksimal 3 tahun terakhir. Surat rekomendasi dari institusi terkait, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, download di website, mengisi nilai ujian nasional atau USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Kemudian ada surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa ongoing atau surat keterangan lulus ya, seperti letter of acceptance atau LOA.
unconditional dari perguruan tinggi tujuan bagi mahasiswa baru dengan akreditasi minimal B. Untuk akreditasinya A itu boleh banget, tapi akreditasinya C, mohon maaf, beasiswa ini belum diperuntukkan untuk teman-teman ya. Kemudian bagi mahasiswa pada jenjang S1 yang sedang menempuh perkuliahan maksimal semester 2 sebenarnya di sini ya, pada saat mendaftar memiliki nilai IPK semester 2 minimal 3,25 pada skala 4,0. Kemudian karya tulis esai menggunakan bahasa Indonesia, judulnya Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah proposal rencana studi, meliputi perencanaan, terus skripsinya apa, berapa mata kuliah yang harus ditempuh, seperti itu. Kemudian yang S2 ini berusia maksimal 32 tahun. Yang lain-lainnya hampir sama, tapi wajib menyertakan ITP TOEFL 500, IBT 61 atau IELTS 5,5. Selebihnya sama ya. Di situ juga ada membuat proposal rencana studi. Ini ya, membuat proposal rencana studi berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian atau tesis. Selebihnya sama ya. Di sini juga ada untuk S3 berusia maksimal 40 tahun. Yang lainnya persyaratannya sama, kecuali di bagian usia ya. Tapi IPK-nya S2 ini harus 3,40. Yang di S2 ini 3,25, sama di S1 juga harus 3,25 pada saat mendaftar. Alur pendaftaran di sini ada tata caranya, bisa dilihat di website secara jelas. Pertama kita baca dulu frequently asked question yang ada di website, kemudian mendaftar di buonline.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id, kemudian melakukan aktivasi, terus login, kemudian mendaftarkan ya, melengkapi form pendaftaran, terus menunggu pengumuman tahap 1, kemudian nanti ada pemanggilan seleksi tahap 2. Di sini bisa jadi melalui interaksi secara langsung atau via Zoom atau yang lainnya ya, karena sedang COVID. Kemudian nanti ada pengumuman lagi dinyatakan lolos atau tidak. Kemudian yang lolos akan diberikan mengisi form untuk pencarian dana sesuai dengan kebutuhan universitas yang telah ditentukan. Nanti waktunya pada saat tanda tangan kontrak. Nah, apa saja sih kewajiban kita sebagai peserta beasiswa? Pertama, melaksanakan kewajiban perkuliahan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi hingga selesai, menyelesaikan studi tepat waktu, kemudian melaporkan kemajuan akademik secara online per semester. Laporan akademik paling utama dilaporkan adalah perolehan indeks prestasi semester dengan rincian mata kuliah yang diambil atau rencana kegiatan di semester yang akan datang dan kendala studi yang dihadapi. Nanti kita download aplikasi report beasiswa unggulan kalau misalnya sudah lolos ya. Kemudian nanti pada saat terakhir kita mengunggah ijazah, transkrip nilai, dan tugas akhir setelah menyelesaikan studi, baru pelunasan beasiswanya gitu. Jadi beasiswa ini nanti bertahap-tahap. Teman-teman juga harus tahu nih, ada beberapa sanksi dan denda jika misalnya kita melakukan pelanggaran. Pertama, ada pemotongan beasiswa sebesar 5% dari total beasiswa apabila penerima beasiswa unggulan memperoleh IPS S1 kurang dari 3,0 secara berturut-turut ya, 2 kali misalnya. Ada yang bilang 2 kali gitu ya. Kemudian ada S2 S3 kurang dari 3,25. Kemudian ada pemberhentian pemberian beasiswa unggulan apabila IPS kurang dari 3,0 dan kurang dari 3,25 untuk jenjang S2, S3 selama 2 semester berturut-turut, tidak menyampaikan laporan akademik dan laporan pembayaran biaya pendidikan selama 2 semester berturut-turut, mendapat beasiswa lain dalam komponen yang sama. Jadi harus beda ya kalau dapat beasiswa yang lain. Kemudian kita juga akan diberhentikan jika pindah program studi atau perguruan tinggi atas kemauan sendiri, mengundurkan diri dari perguruan tinggi, drop out, dan hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalian wajib hati-hati dan terus taat dengan peraturan yang berlaku.
Kemudian yang ketiga adalah apabila penerima beasiswa unggulan terkena sanksi, sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, huruf A sampai dengan huruf G, maka penerima beasiswa unggulan dikenakan denda berupa pengembalian dana beasiswa sebesar 2 kali lipat dari total beasiswa yang diterima. Jadi biasanya yang mendapat beasiswa itu kan puluhan juta ya. Jadi kalau misalnya kita ternyata baru tahap 1 atau tahap 2 misalnya sudah dapat 40 juta misalnya ya, terus ternyata kita diperhentikan, berarti kita akan mengganti sebesar 80 juta rupiah. Jadi teman-teman harap hati-hati ya. Kemudian yang keempat adalah sanksi atau denda berlaku apabila peserta telah menandatangani perjanjian kerjasama. Nah, untuk tata cara penyampaian laporan akademik ini berlaku untuk kalian yang nantinya lolos beasiswa unggulan. Jadi laporan akademik dan bukti pembayaran biaya pendidikan diupload melalui report beasiswa unggulan kemdikbud.go.id. Laporan akademik berupa transkrip nilai. Untuk studi by research berupa laporan progres studi disertai tanda tangan profesornya. Kemudian pembayaran beasiswa tahap berikutnya berdasarkan hasil evaluasi laporan akademik. Ya, jadi kalau bukti pembayaran itu bisa dengan apa sih namanya itu bukti bayarnya kita di ATM kayak gitu, di scan baru di upload ya, bisa di screenshot juga kalau misalnya lewat BRI Mobile. Nah, untuk aplikasi pelaporannya bisa pakai BU Report Apps. Nah ya, jadi ini untuk proses memantau proses pencairan, melaporkan prestasi akademik, pertanggungjawaban dana beasiswa, serta melaporkan karya tulis berupa skripsi, tesis, disertasi, beserta ijazah dan transkripnya. Jadi kalian bisa buka di Google Play, ketik BO Report, langsung di-download. Nah, informasi ini dapat dilihat di website beasiswa unggulan, yaitu beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Terima kasih. Jadi program beasiswa unggulan ini dibawahi oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kalian kalau misalnya ada keluhan atau mau bertanya tentang beasiswa unggulan, bingung, bisa tanya di komentar ya. Selama saya bisa paham, bisa menjawab, saya akan jawab. Tapi kalau misalnya kesulitan, kalian bisa langsung email pihak penyelenggara, yaitu beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id. Sangat fast respon ya, tapi harus jam kerja dari hari Senin sampai Jumat, ya jam 8 lah sampai jam 2 siang gitu ya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak penyampaian materi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya Nabila Haruna dan di like, diberi komen juga jika masih ada pertanyaan. Terima kasih.